Faslun utawi iki fasal. Fi tayammumi ing dalam nerangkan tayammum. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalam sebagian pira-pira catatan kitab matan. Taqdimu hadzal fasli utawi mendahulukan iki fasal. Alalladzi atas pembahasan qablahu yang sebelumnya. Wa tayammumu utawi tayammum luatan ing dalam secara etimologi. Benar tak? Apa luatan itu? Secara bahasa atau secara etimologi. Yaitu al-qasdu. Apa al-qasdu? Bertujuan. Wasar'an lan ing dalam secara syarak. Apa syarak? Terminologi. Isolu turobin itu nyampaikan debu, menyampaikan debu tohurin yang mensucikan. Jadi bukan cuma sekedar suci tapi mensucikan. Apa artinya? Karena ada debu yang suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Debu mustakmal. Contohnya debu itu sudah digunakan untuk mengusap bagian wajah. Ternyata untuk kedua kalinya untuk tangan dia mau ngambil debu yang tadi sudah digunakan. Maka itu namanya debu yang tohir, debu suci tapi tidak mensucikan. Makanya kalau untuk kedua kalinya untuk tangan diusahakan pindah baik di kanan atau kiri. Paham ya? Kalau tadi ngambilnya dia di bagian depan untuk wajah, maka untuk tangan dia pindah ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Yang depan sudah digunakan atau debu mustakmal. Jadi tohur ini yang mensucikan. Lil wajhi, menyampaikan debu lil wajhi maring wajah. Wal yadaini lang kedua tangan. Wal yadaini lang kedua tangan. Tayammum itu adalah badalan hal, menjadi ganti an wudu'in sangking wudu. Al-ghuslin atau mandi besar. Al-ghusli udwin atau membasuh anggota. Bisyara itu maksusatin kalawan piro-piro syarat maksusatin yang ditentukan. Faham Mbak Aulia? Mbak Aulia ngantuk. Tadi sampai jam berapa sekolahnya? Sampai sore. Jadi wudu tayammum itu namanya ibadatun badaliyatun. Apa artinya? Ibadah pengganti. Pengganti dari wudu, pengganti dari mandi besar dengan faktor-faktor yang telah ditentukan. Jadi Mbak Aulia, walaupun tayammum pengganti dari mandi besar bukan berarti semua anggota tubuh diratakan dengan debu. Paham ya? Jangan diartikan kalau mandi besar itu meratakan anggota tubuh dengan air, berarti kalau tayammum pengganti dari mandi besar berarti meratakan anggota tubuh dengan debu. Jangan diartikan seperti itu. Paham ya? Baik tayammum pengganti dari wudhu maupun dari mandi besar, tetap yang harus diusap cuma dua, wajah dengan kedua tangan. Gak boleh sampai kaki. Paham Mbak Baby? Waktu di pesawat ada yang tayammum sampai kaki. Pertama debunya nggak ada ya. Yang kedua caranya salah. Paham ya? Wis, pesawat gak usah tayammum.
Ngapain? Langsung sholat li hurmatil waktu. Kecuali pakai debu. Dari ngelam pakai debu, bawa debu. Ini debu nanti kalau sholat duhur. Ini debu tayamum untuk sholat asar ya. Karena likulli fardin tayamumun wahid. Setiap satu fardoh satu tayamum. Paham ya? Sudah tayamum dijamak juga. Hah? Pertama, tidak ada debunya. Yang kedua, tayamum sampai ke kaki. Yang kedua, dengan tayamum sholatnya dijamak juga. Bagaimana yang tepat? Caranya yang paling benar, Surabaya sampai ke Madinah, wudunya nggak batal, tidak pernah ke WC. Silakan sholat. Sholat. Kalau wudunya batal ke WC langsung namanya lihurmatil waktu, sholatnya menghormat waktu. Enggak usah tayamum ya. Kecuali bawa debu dari ngelom. Silakan duhur tayamum, asar tayamum. Masa tayamum sholatnya dijamak. Tayamum itu likulli fardin tayamumun wahid. Setiap satu fardoh satu tayamum. Kenapa? Karena badaliyah pengganti. Karena pengganti itu dhaifah lemah. Yang namanya wakil posisinya tidak sekuat ketua. Paham ya? Yang namanya badal tidak sekuat mubdal minhu. Pengganti tidak sekuat mubdal minhu. Tidak seperti wudhu. Tapi kalau wudhu, kita wudhu jam 7 pagi, yang penting tidak batal, bisa digunakan untuk duhur, asar dan seterusnya. Tayamum enggak. Pertama, dia tayamumnya kalau sudah adzan. Yang kedua, satu tayamum untuk satu sholat fardhu.